wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya berterima kasih sekali ya karena kalian sudah datang ke sini dan pagi tadi mulai dari malam ya hujan lebat sekali dan alhamdulillah kalian bisa sampai di sini dengan selamat dan semoga nanti pulangnya juga selamat dan tidak kurang apapun. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pembelajaran sejarah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Tolong salah satu pemimpin doa ya, silakan Adit ke depan pemimpin doa. Silakan Adit. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Doa susah. Oke, terima kasih Adit ya. Oke, Adit bajunya nanti tolong lebih dirapikan lagi ya. Nah, yang cowok-cowoknya yang lain juga ya, bajunya tolong dirapikan lagi. Oke. Baik, terima kasih ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran, tapi sebelum itu saya absensi dulu ya. Saya lihat nih masih ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Oke. Saya absen dulu. Adit tadi ada ya? Adit ada, kemudian Jenny yang nggak ada nih ya. Izin di mana? Oh, Pemarabahan, ada acara keluarga. Oke. Kemudian Cantika sakit. Kemudian Dewa ada ya? Dewa. Kemudian Dinar ada, Aliza ada. Kemudian Lipan, Krishna. Oke, ada, bagus. Silakan tolong perhatikan semuanya ke depan ya, jangan perhatikan ke lain. Tolong HP-nya diletakkan di atas meja, jangan di otak-atik dulu HP-nya, tolong perhatikan ke depan. Oke. Nah. yang dilakukan oleh CAF. Charities and Foundation. And for information to people, survei dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Gallup. Gallup sendiri yaitu sebuah perusahaan riset asal Amerika Serikat yang menghasilkan sebuah data berjudul CAF for Giving Index 2018. Video persepsi kita ya. Perhatikan lagi. Di sini ada dua pertanyaan. Nah, informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut? Ada yang bisa? Kita mau oke, silakan Haliza. Nama saya Aliza. Informasi yang saya dapatkan dari video tersebut adalah tentang Indonesia diberi predikat sebagai negara yang paling murah hati di dunia, mendapatkan predikat pertama dari 146 negara. Indonesia dinobatkan oleh CAF menjadi negara yang murah hati sedunia ini karena apabila terjadi gempa bumi, tsunami, dan bencana-bencana lain, masyarakat Indonesia ini saling bahu-membahu untuk membantu seperti memberi donasi, entah untuk membantu mengevakuasi dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih Aliza ya. Baik, nah benar sekali yang sudah dikatakan oleh Aliza tadi. Baik. Nah, ini sebelum kita mulai ada motivasi dari Einstein ya. Nah, siapa yang nggak kenal Einstein ya? Kata dia, belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk besok. Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Jadi intinya kita itu sebenarnya berdasarkan kalau bertanya, rasa penasaran, curiosity itu. Nah, itu sangat penting karena kalau kita cuma diam tanpa bertanya, tanpa ibadah, kalau sekarang tuh istilahnya berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan disuapi. Tapi kita tahu yang disuapi itu apa? Bisa aja lain makanan kan? Nah, tapi mau aja kita menyuap. Nah, ternyata kayak gitu kan sekarang kan. Jadi kita harus kritis dan harus kreatif dalam menghadapi kehidupan yang keras sekarang ini ya seperti ini. Oke, semoga ini bisa memberikan motivasi. Warga negara Indonesia sebagai bangsa Indonesia pasti sudah
meresapi mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita. Oke. Nah, kira-kira apa makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945? Ada yang bisa? Oke, silakan. Selisa. Yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 yaitu universal, yang berarti mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa luar. Universal ya. Nah, oke. Baik, berperan serta dalam perdamaian dunia. Sudah Pak, sudah berperan serta dalam perdamaian dunia Pak. Oke, nah betul sekali ya. Tadi juga Aliza juga menambahkan Nurul dan Salma, Dina segala macam ini sudah menambahkan. Benar ya, ini setuju ya. Tinggal kita lihat nih, apa sih bentuknya yang sudah negara kita lakukan dalam peran sertanya untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi seperti itu ya orientasi masalah kita hari ini. Oke. Nah, silakan kalian untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok. Ingat ya, bentuknya berhadap ke depan supaya lebih mudah. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum kalian bekerja, tolong perhatikan dulu ke depan. Nah, di situ seperti biasa untuk kalian diskusikan masalah yang sudah dibagi tadi. Ingat, untuk sebagai acuan sumbernya ada flipbook ya, flipbook yang sudah saya bagikan di grup WA kalian. Kemudian jurnal-jurnal yang relevan sudah ada juga. Kemudian video dari YouTube dan buku paket atau buku LKS. Tolong siapkan di atas mejanya ya. Ya. Oke. Kemudian ini LKPD-nya akan saya bagikan setelah ini. Jadi di dalam ini sudah ada acuan kalian dalam berdiskusi. Nanti apabila ada hal yang tidak bisa kalian pahami, silakan untuk bertanya langsung ke saya. Oke, lagi. Saya bagikan dulu ya. Dua. Karena kan kurang lima kan 91. Kalau ini terjadi sampai tahun 1991. Jadi makanya itu didiskusikan. Nah, tuh karena ada pembahasan kalian. Oh, ya. Gimana nih kelompok 2 nih, kelompok 3 bingung tadi nih. Aman ya? Gak apa-apa ya ketiga ya. Indonesia sebagai pelopor gerakan non-blok. Kedua, menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika dan konferensi tingkat tinggi. Yang ketiga, menjadi negara pemimpin gerakan non-blok. Bagaimanakah hubungan antara negara utara selatan dalam konteks global sekarang? Dan bagaimanakah peranan Indonesia dalam hubungan utara selatan ini? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud hubungan utara dan selatan? Hubungan utara dan selatan adalah hubungan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang sekarang. Kawasan utara yang tergabung dalam Group of Seven atau G7, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan satu negara Asia yaitu Jepang. Di kawasan selatan tergabung ke dalam kelompok 77 atau G77, yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam, dan negara-negara berkembang lain-lainnya.
Masalah Palestina merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Masalah ini bermula dari munculnya gerakan Zionisme. gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895. Sekarang kita konfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi ya. Nah, jadi seperti ditanyakan oleh kelompok 3, kenapa lebih memiliki makna ekonomis bukan makna geografis? Itu sebenarnya begini. Jadi itu dilihat dari letak negaranya tadi. Negara di utara itulah kebanyakan negara-negara yang ekonominya maju. Nah, makanya itu kan rata-rata ada negara-negara Eropa Barat dan juga negara Amerika. Semuanya kelompok 3 kembali ke depan. Nah, jadi ini ada infografis ya. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri di situ ada sebuah peta yang menggambarkan mulai dari tahun 1917 sampai 2012. Nah, sekitar kurang lebih 100 tahun ya. Dalam 100 tahun bisa kalian lihat di sini yang 1917 itu masih murni milik Arab. Kemudian tahun 1947 setelah orang-orang Yahudi pindah ke wilayah Palestina. Ke tahap berikutnya. Nah, kesimpulan. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini? Silakan. Oke, Aliza. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah hari ini kita mempelajari tentang Konferensi Asia Afrika yang terdiri dari peran Indonesia terhadap KAA tersebut, waktu pelaksanaannya, dan membahas tentang Dasar Sila Bandung. Kemudian membahas tentang gerakan non-blok, ASEAN, hubungan negara utara dan selatan. Negara utara itu maksudnya negara yang masuk dalam kawasan negara maju seperti di Eropa Barat, Amerika, Kanada. Sedangkan untuk wilayah negara selatan adalah negara-negara yang berkembang secara geografis yang terletak di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan yang terakhir membahas tentang masalah Palestina dan peran Indonesia terhadap Palestina tersebut. Oke, baik. Untuk evaluasi pembelajaran, silakan kalian buka di LMS Ruang Guru. Di situ sudah saya buka linknya. Silakan kalian kerjakan 5 soal esai di sana. Silakan sekarang ya. Yang masing-masing ya. Kita refleksi dulu ya. Oke, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Ada 2 pilihan di sana ya. Menyenangkan atau menyenangkan? Cek. Oke, sungguh sangat menyenangkan. Oh, sungguh sangat menyenangkan. Oke, terima kasih. Sungguh sangat menyenangkan. Baik, kemudian ada 2 lagi pertanyaan refleksi nih. Apa yang kalian sukai? Mungkin ada perwakilan yang bisa menjawab. Oke, Salma silakan. Hal yang saya sukai dari pembelajaran hari ini yaitu mengenai gerakan non-blok yang merupakan organisasi netral di Perang Dingin dan mengenai masalah Palestina yang sudah dipelajari tadi. Oke, baik. Nah, jadi GNB dan masalah Palestina. Buku, nah tadi karena ada yang bertanya mengenai KAA. Nah, ini ada buku Konferensi Asia Afrika dari Mas Wildan Senantama, dosen sejarah UGM yang sekarang lagi S3 di Inggris ya. Jadi ini hasil disertasinya, nah dijadikan buku mengenai Konferensi Asia Afrika. Ini buku yang menarik sekali. Nah, enggak, segini aja bukunya nih. Segini aja ya, nggak apa-apa. Ya, nanti tolong dibaca ya, dibaca dan dibuat resumenya. Kemudian juga untuk materi selanjutnya, nah karena materi mengenai Perang Dingin sudah habis, alhamdulillah sudah kita selesaikan semuanya ya. Yang paling baik
di antara semuanya itu ada kelompok tiga. Oh ya, dari nilainya. Ya baik. Udah. Dan karena sudah diberitahu dari kelompok terbaik, ini sudah habis juga waktunya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.